Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas online fisika bersama Ibu Wari. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gerak menggelinding. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis gerak, yaitu jenis gerak translasi atau gerak lurus, gerak rotasi, dan hubungan antara keduanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak menggelinding? Simak terus penjelasannya ya. Gerak menggelinding yaitu gabungan antara gerak translasi dan gerak rotasi ini menghasilkan gerak menggelinding. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar roda berikut. Roda berikut selain bergerak lurus, nah ini ketika benda menggelinding, roda menggelinding itu kan benda bergerak ke arah kanan dan juga bergerak atau berputar pada porosnya. Pada gerak translasi atau gerak lurus di sini ada kecepatan linier V, dan pada gerak rotasi di sini ada kecepatan sudut yang disebut dengan omega. Nah, pada gerak menggelinding maka roda ini memiliki dua kecepatan, yaitu kecepatan linier atau V dan kecepatan sudut atau omega. Nah, mari kita tinjau energi kinetiknya. Ingat, energi kinetik itu adalah energi yang menyebabkan sebuah benda bisa bergerak. Sekarang kita lihat energi kinetik translasi, di mana seperti yang kita ketahui eka translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Sedangkan eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Mudah bukan? Di sini massa, sedangkan di gerak rotasi yang berlaku sebagai massa adalah inersianya. Di sini V kecepatan linear, di sini kecepatan sudut omega. Maka untuk energi total pada benda yang menggelinding adalah eka translasi ditambah eka rotasi. Kita masukkan persamaannya, setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, atau triknya kita tinggal memasukkan 1 ditambah K dikalikan eka translasi, atau eka totalnya itu 1 plus K, di mana eka translasinya adalah setengah mv kuadrat. Ini merupakan triknya ya. Nah, ingat K itu adalah konstanta benda. Misalkan bendanya bola pejal, maka K-nya bernilai 2/5. Kalau nanti bendanya silinder pejal, maka K-nya bernilai setengah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Silinder pejal 8 kg bergerak di lantai kasar dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika jari-jari silinder adalah 1 meter, energi kinetik silinder adalah berapa joule? Kita lihat ilustrasinya, gambarnya seperti ini. Nah, karena silinder pejal ini bergerak dengan kecepatan linear V sama dengan 10 meter per sekon, dia kan bergerak menggelinding. Maka energi kinetiknya adalah energi kinetik total. Oke, kita tuliskan apa saja yang diketahui dari soal. Masanya 8 kg, V-nya 10 meter per sekon, jari-jari R-nya 1 meter. Yang ditanyakan EK. Ingat, untuk silinder pejal nilai K-nya adalah setengah. Nah, untuk mencari eka total, caranya tinggal kita jumlahkan eka translasi ditambah eka rotasi. Nah, kita menggunakan trik kita tepat tadi ya, di mana eka total sama dengan K plus 1 dikalikan eka trans. K plus 1 dikali setengah mv kuadrat. Kita masukkan nilai K-nya, ini tadi K-nya kan setengah. Berarti setengah ditambah 1 dikalikan setengah mv kuadrat. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Setengah plus 1 itu kan 2/2 dikali setengah mv kuadrat. Setengah ditambah 2/2 hasilnya adalah 3/2 dikali setengah yang ini tadi ya, mv kuadrat. Ini kita kalikan, berarti 3
per 4, ini kan 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4, berarti 3 per 4. Masanya kita masukkan 8, V-nya kita masukkan 10 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 6 dikalikan 100. Jadi energi total silinder pejal tadi yang bergerak menggelinding adalah sebesar 600 Joule. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua adalah sebuah benda bergerak menggelinding pada bidang miring. Wah, jangan panik dulu ya. Ini soalnya gampang banget kok. Mari kita coba. Sebuah silinder tipis berongga yang masanya 1 kg dan berjari-jari 30 cm menggelinding dari puncak bidang miring seperti pada gambar berikut. Hitunglah kecepatan silinder saat berada di dasar bidang miring. Mari kita perhatikan gambarnya. Ini ada bidang miring, di mana sudut kemiringannya terhadap bidang datar itu sebesar 37 derajat, dan ketinggiannya, silindernya di atas ini berada pada ketinggian 6 meter. Ingat, silinder berongga, silinder tipis berongga, maka nilai K-nya 1. Kemudian kita lihat, nah, di puncak ini bendanya kan masih diam. Maka nilai V-nya sama dengan 0. Ini penting karena nanti kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Kemudian untuk di dasar di bawah ini kan tidak ada ketinggian. Kita ambil patokannya adalah di dasar ini. Karena bendanya menggelinding dan sampai di dasar berarti kan ketinggiannya 0. Oke. Lanjut ya. Dari soal diketahui masanya 1 kg, R-nya 30 cm atau 0,3 meter. Ditanya V atau kecepatan benda di dasar. Nah, untuk mempermudah triknya kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik yang sudah kalian pelajari di kelas 10 kemarin. Misalkan di puncak sini, ini kita beri nama atas ya. Dan di dasar sini kita beri nama bawah. Maka berlaku energi mekanik A, energi mekanik di atas ini akan sama dengan energi mekanik B. Di mana energi mekanik itu adalah gabungan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Di atas kan kecepatannya 0, V-nya 0. Maka kalau V-nya 0, energi kinetiknya 0. Kenapa? Karena rumus energi kinetik kan setengah mv kuadrat. V-nya aja kan 0, berarti berapapun dikali 0 kan hasilnya 0. Kita masukkan di sini 0 plus EPA, energi potensialnya rumusnya adalah mGHA. Sama dengan energi kinetik di titik B di dasar. Ingat bendanya kan menggelinding berarti EK total, translasi dan rotasi ya. Ditambah EPB di dasar hanya sama dengan 0. Kalau ketinggiannya 0 berarti energi potensialnya juga 0. Karena apa? Energi potensial kan rumusnya mGh. Hanya 0 maka energi potensialnya 0. Kita masukkan mGHA sama dengan K plus 1 dikali setengah mv kuadrat. Ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama ada M. Kita coret. Coret. Ruas kiri GH, ruas kanan kan K plus 1 dikali setengah. Nah, 2 ini kita kalikan dengan yang sebelah kiri. Sehingga didapat 2GH sama dengan ruas kanan K plus 1 kali V kuadrat. Satunya yang ini gak usah ditulis lagi. Nah, sekarang kita masukkan. Kan kita mau mencari V nih. Berarti 2GH dibagi dengan ini. Nih ya. Nih. Dibagi dengan K plus 1 sama dengan V kuadrat. Sehingga untuk mencari V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Itu ya, mudah bukan? Nah, ini rumusnya hampir seperti kita mencari kecepatan pada gerak jatuh bebas di kelas 10
yang lalu. Hanya di sini bedanya sedikit dibagi dengan K plus 1. Oke, jadi Ibu ulangi, untuk mencari kecepatan di dasar kita masukkan persamanya V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Gampang kan? Tinggal kita masukkan saja menjadi V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Akar 2 gravitasinya percepatannya kita anggap 10, hanya tadi 6 per K-nya 1 plus 1, sehingga akar 2 kali 10 kali 6 kan 120, dibagi dengan 2, akar 60, atau akar 4 kali 15. Nah, akar 4-nya kita keluarin, berarti 2. Akar 15 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda ketika di dasar rantai adalah 2 akar 15 meter per sekon. Gimana? Gampang banget kan? Jadi jangan panik dulu, aduh soalnya kok ini di bidang miring, membentuk sudut dan lain-lain. Ya, ternyata mudah setelah mengetahui triknya. Oke anak-anakku, setelah memahami tipe-tipe soal energi kinetik tadi, maka tugas kalian sekarang adalah mencoba mengerjakan tugas ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai nanti kalian upload seperti biasa di Google Classroom ya. Apabila ada kesulitan nanti silakan ditanyakan di grup WA grup. Demikian pemaparan Ibu, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat ya anak-anakku, semoga kalian selalu diberi kemudahan. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.